Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana laptopnya keamanan? Teman-teman semuanya, alhamdulillah giliran saya mungkin untuk melakukan aksi nyata, dan ini sangat penting ya. Ada materi terbaru di PMM yaitu tentang perkembangan anak usia dini. Jadi ada 4 perkembangan yang dibahas di modul sana. Nanti teman-teman bisa pelajari hanya 2 modul. Dan dari aksi nyata ini diminta untuk membuat rancangan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen atau nanti asesmen diagnostik. Hasil pengamatan perilaku peserta didik yang saya lihat ketika saya ngajar semua siswa kelompok A dan kelompok B, yang menjadi fokus penelitian ini bukan penelitian ya, adalah kognitif, di mana ada 3 poin yang saya temukan. Pertama, siswa sudah dapat menyebutkan huruf A sampai Z secara tersusun. Akan tetapi siswa masih belum bisa menyebutkan huruf satu persatu. Dalam pikiran anak, huruf seakan-akan menyatu. Jadi merangkali diurang teh aya sapalihna anu tiasa A, B, C, D. Tapi ketika saya lihatkan huruf B, anak menjawabnya A, B, C. Seperti itu. Jadi korespondensi satu-satunya kan dulu pernah kita nyimaknya tentang masalah numerasi. Jadi nuka hiji jeung nuka 2 teh si anak masih belum bisa gitu. Hasil anak asesmen abdi nuka 2 anak mengalami kesulitan membedakan huruf B dan D, tertukar B dan D. Tapi nggak semuanya ya, rata-rata kelompok B baru sama kelompok A. Yang berikutnya adalah anak belum menyadari bahwa kata sederhana merupakan gabungan dari huruf yang mereka pelajari. Jadi ketika ada kata batu, mereka belum menyadar bahwa tulisannya itu adalah huruf-huruf yang mereka telah pelajari. Seperti itu hasil pengamatan abdi ternyata. Anu saterasna aspek perkembangan kognitif usia 4 dan 5 tahun di modul itu ada dijelaskan. Usia 5 sampai 6 tahun juga ada. Ini berarti untuk kelompok A, ini targetan ya. Jadi ibu harus tahu nih perkembangan anak kognitifnya seperti apa. Yang pertama, anak usia 4 sampai 5 tahun dapat melakukan rutinitas harian. Jadi anak itu, ibu jangan takut anak bosan gitu. Karena di usia 4 dan 5 tahun, anak itu sudah bisa mengikuti kegiatan rutin. Artinya mereka tidak akan bosan kalau harian misalkan pembelajarannya gitu. Karena mereka sudah bisa secara kognitif untuk mengikuti kegiatan rutin. Jadi ini kita manfaatkan untuk pemberlakuan aturan. Makanya ibu aturan sekolah itu harus diulang-ulang. Kalau ibu semuanya punya aturan kelas, itu ada potensi untuk diulang-ulang biar anak nurut gitu ya. Karena memang tahapan perkembangan usia 4 sampai 5 tahun anak sudah dapat melakukan kegiatan rutinitas. Anu saterasna dapat memilih, mengklasifikasi dan membuat pola beraturan. Jadi anak kelompok A secara kognitif bisa memilih oh ini dan bisa mengklasifikasi ngelompokkeun. Misalkan coba kelompokkan hewan berkaki 2 gitu, hewan berkaki 4, mereka sudah bisa melakukan itu. Selanjutnya adalah mulai paham konsep paling tinggi, rendah, paling banyak, paling sedikit, dan lain-lain. Anak sudah tahu. Ciri perkembangan yang keempat adalah dapat mengenal simbol huruf. Jadi ketika kita ngajarin huruf, anak sudah bisa mengenal simbol huruf. Selanjutnya, lancar menyebut angka 1-20. Jadi udah bisa ngitung angka 1-20. Tapi untuk penjumlahan baru 1-5 gitu ya. Sementara untuk perkembangan kognitif di kelompok B atau 5-6 tahun, anak dapat mengelola jam, mengenal jam, dan dapat menghubungkan dengan kegiatan rutinitas. Jadi anak udah tahu, misalkan ketika ditanya pagi-pagi kamu ngapain, mereka sudah bisa menjawab. Di sekolah saja mereka kalau kita stimulus, misalkan kalau ibu mau coba pagi jam 8 kita ngapain, pasti anak akan bisa menyebutkan pagi absen, terus ngaji ikro, terus ngambil sampah, terus belajar baca di masjid, terus belajar mengaji, terus masuk kelas. Anak akan bisa. Selanjutnya dapat mengurutkan benda, ini yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Jadi anak sudah bisa jika hiji, jika dua. Selanjutnya memahami konsep waktu sederhana, misalkan pagi, sore, malam, kemarin. Coba ibu stimulus,
Hari ini hari apa, besok hari apa, kemarin hari apa, gitu ya. Selanjutnya dapat mulai bisa membaca kata sederhana. Jadi anak sudah mulai bisa membaca kata-kata sederhana. Dan yang terakhir, anak dapat menghitung 1 sampai 100. Ini adalah tahapan perkembangan yang ada di modul. Jadi ini kita gunakan. Jadi artinya ketika kita ngajarin anak angka 1 sampai 100 di kelompok B, tidak menyalahi. Memang perkembangannya anak sudah siap. Cuma lagi-lagi metode apa yang kita gunakan? Apakah dengan drill, apakah dengan permainan, atau dengan stimulus, dan sebagainya. Itu metode. Ulah mentang-mentang budak perkembangan bisa menghitung 1 sampai 100, kita paksa anak harus bisa gitu. Horor misalkan. Yang nggak bisa, ibu akan melakukan hukuman ini, dan sebagainya. Selanjutnya mungkin dari perkembangan itu sehingga saya mendapatkan semacam pemikiran akan masalah perkiraan. Yang pertama tadi kan siswa udah bisa nyebut huruf tapi satu-satu nggak ada. Perkiraan akar masalah yang diambil, yang pertama anak belum dapat mengurutkan urutan dengan baik. Jadi ini kan di dia budak bisa mengurutkan kahiji kadua. Nah berarti stimulan untuk ini di kita kurang gitu. Karena memang kalau anak sudah bisa mengurutkan 1 ke 2, anak ketika ditanya huruf ke-1 itu apa, anak bisa menjawab huruf A ke-1, huruf B ke-2, seperti itu. Selanjutnya, rancangan pembelajaran yang akan dibuat adalah membuat media pembelajaran berupa huruf A sampai Z, di mana belakang kartu akan dikembalikan dengan angka. Jadi kartunya seperti ini. Ini angka 1. Kita tanya ini angka berapa? Angka 1. Huruf yang pertama apa? Anak biarkan dulu menjawab. Kalau anak misalkan menyebut A, kita buka. Oh A, gitu. Betul. Seperti itu. Ini angka berapa? Angka 2. Huruf yang kedua B, dan seperti itu. Itu adalah metode yang akan dicoba ke teman-teman, ke murid ya. Seperti itu. Selanjutnya pelaksanaan pembelajarannya adalah kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin. Setelah anak beres ngaji Iqra, alhamdulillah kalau ibu jalan-jalan keluar, anak-anak sudah bisa duduk tertib. Ada 4 barisan. Laki-laki kelompok laki-laki orang desa kolot, laki-laki luar desa kolot, perempuan desa kolot, perempuan luar desa kolot sudah duduk tertib, alhamdulillah gitu bunya. Jadi sakedik tapi mayang gitu. Makanya abdi di tahun ajaran ini menguatkan diri abdi, minimal abdi ngajar pagi gitu. Ini mungkin bagian abdi, nanti oleh ibu-ibu semuanya dikuatkanlah di kelas gitu ya. Selanjutnya untuk siswa belum bisa membedakan huruf B dan D, akar masalahnya anak belum dapat menggunakan pola. Kan di sini anak usia berapa tuh yang sudah bisa pola? Pola ini kan kanan dan kiri. Nah, berarti yang jadi fokus perhatian adalah menstimulus perkembangan ini. Kanan kiri kan gitu. Jadi akan dibuatkan huruf B dan D ada panahnya. B menghadap ke kanan, panah nete. D menghadap ke kiri, seperti itu. Selanjutnya untuk perkembangan yang ketiga, siswa belum menyadari bahwa kata adalah gabungan dari huruf-huruf. Misalkan BABA, TUTU, anak mungkin belum sadar itu bisa dibaca batuk, seperti itu. Bentuk kegiatannya sama, akan membuatkan kartu dengan konsonan, vokal. Jadi kata-kata yang saya pilih adalah 4 huruf, tapi polanya konsonan, vokal. Misalkan topi, sapi, kopi, pipi. Jadi yang berakhiran yang sama, biar anak mudah gitu. Jadi ketika anak ditanya akhiran pi apa saja, anak bisa stimulan seperti itu. Itu mungkin rencana-rencana, dan ini bentuk medianya seperti ini. Nanti kita siap print huruf A, B, C, D. Nanti print dibolak. Kalau mau di print oleh ibu, nanti kalau mau dipraktekkan, print saja 1 lembar, nanti ibu gunting, nanti tempelkan, gitu ya. Jadi kayak mata uang di depan dan di belakang, seperti itu. Ini untuk huruf A, B, C, D. Udah semuanya sampai ke dalam huruf Z, seperti itu. Ini sudah semuanya, ini sampai huruf Z. Itu adalah kartu huruf, Bu ya. Selanjutnya untuk ini B, rencananya ada panah ini untuk membantu anak bahwa ini arahnya ke kanan. Ini bentuknya ke kiri, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan dengan posisi badan kita. Anak-anak pagi menghadap kemana nih?
Dan perlu digarisbawahi, ketika kita ngasih contoh, kita menyalahkan diri sendiri. Kan kalau saya tanya, ini kan kanan ya, ini kanan. Lamun abdi kadia mas sami posisi nanya, tapi lamun abdi ngajar seolah kan berbeda ya. Itu namanya efek cermin. Nah, untuk pengenalan pertama kita yang kiri. Ini adalah tangan kanan. Ketika kita nginstruksi angkat tangan kanan, kita ngasih contohnya yang kiri gitu. Nanti kalau anak sudah bisa pas, kita naikkan levelnya. Coba sekarang Pak Guru angkat tangan kanan semuanya ini. Misalkan kan Ibu sami kanan, terus orang muter. Loh, kenapa ya berbeda seperti itu? Jadi anak nanti akan sedikit demi sedikit menyadari tentang efek cermin. Seperti itu. Selanjutnya untuk kartunya ini ada kata basi, ada kata dasi. Membedakan bahwa satu huruf ini akan berubah kepada bunyi dan makna. Basi artinya adalah berjamur. Dasi artinya adalah benda yang digunakan untuk di leher seperti itu. Jadi dengan kartu ini diharapkan anak beda huruf akan ngepek kepada beda bunyi dan beda makna seperti itu. Jadi tayoge pengen sami di prina henteu siga di buku kan ari buku mah di dina gambar di hadapanna aya tulisan sehingga anak membacanya lihat gambar. Tapi kalau bentuknya seperti ini, anak dituntut dulu untuk membaca. Kalau anak sudah bisa misalkan dipraktekkan gitu. Jawaban kamu benar atau enggak. Selanjutnya ada kata kopi, ini lebih kepada konsonan yang sama, kopi dan topi. Terus ada pipi, terus sapi, terus ada yupi, api. Terus untuk sunya, susu, tisu, baru segitu. Jadi ini rencana dan ini rutin Bu ya. Tidak ada ancaman kamu setiap hari harus hafal 3 kartu enggak. Jadi kita rutin. Bagi anak yang sudah bisa, kita besoknya bikin lagi kartu yang sejenis agar anak dapat kosakata baru. Itu mungkin paparan tentang rancangan pembelajaran khusus untuk aspek kognitif berdasarkan pengamatan saya terhadap perkembangan anak di TK kita. Silakan mungkin ada umpan balik dari Bu Holi seperti apa? Secara umum dibuat dilaporkan di dokumen aksi nyatanya. Masih mencari ide? Bu Ai, gimana tanggapannya? Apakah yang dikenalkan baru pola maksudnya? Misalkan untuk kelompok A polana misalkan kan kayak kalau di kurikulum 13 mah dengan indikator teh mengenal pola teh kan kalau di kelompok A AB berarti 2. Tapi kan kalau di B itu 3 sampai 4. Apakah di situ ada apanya? Ada stimulan. Apakah harus diajarkan nggak pola? Kan itu di situ mah hanya kelompok A pola teh, sedangkan di kelompok B kan tidak gitu kan? Apakah di kelompok B juga diajarkan pola? Oh. Sedangkan di indikator di kurikulum 13 mah aya kan pola, cuman bertambah jadi polana 4, 3 sampai 4 levelna gitu. Yang saya tahu pola itu ya boleh diajarkan sih sebetulnya di kurikulum Merdeka oke. Tapi di tujuan pembelajaran yang kita buat ada nggak pola masuk nggak? Ayahnya kemarin yang kita nyusun STEAM. Jadi mungkin maksud pertanyaan Bu Holi teh, apakah pola diajarkannya di kelompok A saja karena di sini perkembangannya hanya di kelompok A gitu? Oh, paham. Kalau saya sih ya kalau memang anak kelompok B nggak bisa ya, artinya aspek di sininya belum kekejar ya ajarkan dulu yang ini nggak apa-apa. Kalau sudah bisa buat menguatkan, tambah lagi polanya jadi 3 jenis seperti itu Bu. Itu ya. Tanggapannya dari rencana saya untuk mengajarkan ini untuk mengatasi ini bagaimana? Mulai dari hasil pengamatan, apakah ini relevan dengan murid-murid yang ada di sekolah kita atau gimana? Betul istiqomah. Jadi konsistensi gitu. Siap.
Tapi dari segi rancangan sudah bisa kita praktekkan gitu ya. Terima kasih. Kalau dari Bu Ai gimana, Bu? Sama Pak Guru. Sama Ya, gimana? harus istiqomah gitu. Sahana teh. Ya misalkan Guruna nu ngajar ya. ya kan diajarkan aku Pak Guru. Mm-mm. Setiap setelah Beres apa ngaji. itu beres ngaji kan di masjid. Mm-mm. Nah ya kalau yang abimanya jantan misalkan ku Pak Guru kita gitu sadayana gitu kan. Jantan murang kali teh teu ieu deui misalkan lamun anu istilahna nu hilapan mah jadi hilap deui gitu. Iya, Bukan jadi emot ke siap. jantan yang menurut abi mah misalkan Pak Guru ngajarkeun kitu teh jantan ngabantos lah. Ya saya gitu. Dari Bu Ai, Bu Ita gimana, Bu? Dari peperan Pak Guru tadi mungkin terlihatnya ada penguatan ya buat Abi khususnya dari tujuan pembelajaran yang dapat melakukan rutinitas harian. Ternyata si anak itu bisa melakukan rutinitas berulang-ulang yang sama gitu. Nah, kan kadang Abi ngemut sok, aduh budaknya mau semuanya. Nah, Jadi gitu. terjawab gitu. Jadi oh iya udah jadi terjawab sudah, ternyata si anak bisa gitu terus melakukan hal itu gitu. Dan kadang suka punya bosenan gitu ya misalnya kemudian dan ternyata dengan rutinitas ini mungkin menjadi penguatan juga ke anak Ya. hafal gitu ya. Makasih. Ya, siap. Alhamdulillah. Jadi rutinitas di sini kalau memang anak bete rutinitasnya Bisa tetap di- ya. cuma materi kontennya kita ganti. Misalkan hari ini kita belajar baca, ya kartu yang saya bikinnya jangan ini Ya, aja. metodenya, Tapi metodenya, dikembangkan. tapi untuk rutinitas hari ini kita baca dulu itu dipertahankan, gitu ya. Oke, makasih. Selanjutnya Bu Suryati gimana tanggapannya? Itu untuk yang menghitung 1 sampai 100 apa harus ditujuh angka atau jadi luar? Nggak ada. Kalau bagusnya sih kalau ngontek ke sini kalau saya pikir sih lebih baik ada media. Lebih baik ada media. Kan kalau itu jadi memakan waktu gitu 1 Jadi sampai gini, 100. kalau ibu mau ngajarin itu 100, ibu bikin tabel karton, seukuran karton, bikin kotak 1 sampai 100. Jadi ngitungnya sama. Itu akan membantu pengalaman ibu. Daripada kita ngitung 100, satu anak nggak fokus, anak nggak akan konsentrasi. Tapi kalau ada tabel itu di karton ya busuk, ya. Ngadamal misalkan kadi 10, kehandap 10, dikurang di angkaan. Sehingga orang observasi, pernah kan observasi belum ya? Observasi udah kan? Ngecek observasi ke rumah. Kan ada angkanya kan, ada alat bantunya kan. Coba ibu rasakan bedanya ketika ngajak anak ngitung 1 sampai 100 dengan adanya itu dengan tidak ada kan ada bedanya. Jadi seperti itu. Tapi umpan balik dari rencana saya untuk mengatasi masalah ini gimana menurut Bu Suryati? Ya baik sekali. Ada saran? Mohon apa Bapak sering keluar. Istiqomah. Tapi setidaknya ketika saya memang nggak bisa ngajar kan siapapun yang ngehandle kegiatan ini bisa ada gambaran kan. Jadi ruhnya dari mana? Beda itu, beda apa? Beda Ruh. beda pengajarannya. Beda pengajaran. Ya. Tapi sekali-kali pas abitaya Bu Suryati siap kan namun tos diwartosan skenario nakieu mah. Jadi Pas ada- chemistry-nya berbeda gitu. Jadi ngatasinya seperti ini ya. Misalkan kartu udah ada, misalkan pilih, tapi anjing abi walaupun keluar kan minta waktu sampai jam 9. Nanti saya Anak OTW-nya jam 9. sareng bukan naon kita pami di masjid membahas di luar agama gitu. Abi, iya teh Bu, saya pertanyaan. Ngajarkeunna saya sudah buat masjid. Jadi ketika murangkali ngantri Pas di teras. pas di teras gitu nya. Abi ngajarkeun ieu lagu oge tadi henteu di lebet masjid di teras. Mungkin lagi terminal gitu. Saya sudah tahu ya. Jadi metodenya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas konsentrasinya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya aksi nyatanya Bu Ai segera bikin untuk transisi PAUD sama Bu Suryati. Bu Ita juga silakan bikin, hajar terus sampai banyak aksi nyatanya. Mudah-mudahan nanti ibu semuanya terprogres kalau ibu tahu gambaran akhir. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kan sisi PAUD anu bikin rencana emang dia sami gitu